لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وبل يرفعنه الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga malam hari ini masih memberikan kita kesempatan, kemudahan serta kelapangan berupa waktu luang untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk sama-sama hadir di majelis ilmu yang semoga baik tempat dan waktunya ini diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam pada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa jadi panutan suri teladan dan kelak kebersamaan dengannya di surga Firdausil A'la sama-sama kita rindukan. Semoga dengan kesetiaan dan kesungguhan kita mengikuti jejak dan langkah beliau, kelak akan kita didaku sebagai umatnya dan berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Al-Asbah wa Nadhair fi Qawaid wal Furu' Syafi'iyah yang ditulis oleh Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang semoga Allah memberikan kepada beliau keberkahan dengan ilmunya dan memberikan kepada kita manfaat akan ilmu yang disampaikan. Kita masuk di bait wa laqad nawwa'u hadzal fiqha fululan wa anwa'an. Dan sungguh nawwa'u, yakni para ulama telah membagi hadzal fiqha, ya ilmu fikih ini, fulunan wa anwa'an, menjadi beberapa pelajaran dan kategori. Dan kategori dalam fikih ini sangat luas sekali, yang kalau kita kaji seakan-akan seumur hidup kita tidak akan pernah ada habisnya. Dan ini merupakan bentuk kesungguhan para ulama dan fuqaha di masa lalu untuk terus menggali ilmu fikih dan mengklasifikasikan dalam berbagai klasifikasi dan tingkatan, sehingga nanti ada ibaratnya fikih untuk pemula, ada fikih untuk intermediate pertengahan, dan ada fikih untuk para pakar, yang semua itu memiliki tingkatan dan pembahasannya masing-masing. Wa tatawwalu fi istinbatihi yadan wa ba'd. Dan para ulama sengaja memanjangkan, ya, pembahasan dalam fikih dari itu tidak dipersempit, melainkan diperluas, diperpanjangkan, khususnya di dalam beristinbat. Istinbat itu adalah mengambil hukum dari masdar tasyrihnya, dari sumber hukumnya, yang kemudian dikaitkan dengan masalah-masalah yang ada, dan kemudian diambil saripatinya, namanya istinbat. Dan ini menjadi salah satu
cara para ulama untuk mengambil hukum baru yang sebelumnya mungkin belum ada di masa yang lalu. Yadan wa ba'an. Yadan ini artinya tangan ya, ba'an ini artinya depan. Jadi para ulama itu memperluas pandangan mereka dalam mengistinbat, mengambil hukum di dalam ilmu fikih ini dengan penuh kesungguhan, sehingga ibaratnya mempergunakan segala apa yang mereka miliki, dari mulai tangan mereka ya, dan satu persatu ya, tangan kanan, tangan kiri. Kalau para santri mungkin tahu ada lagu liyadani yumna wa yusra ya, pukulnya tangan yang kanan dan kiri. Maka kalau yadan itu ibaratnya per masing-masing tangan, kalau ba'an ini keseluruhan tangan dari ujung jari yang paling tengah sampai ujung jari yang paling tengah berikutnya. Jadi ibaratnya begini. Ini seperti kalau kita ini ingin memeluk pohon yang pohon itu besar ya, mungkin lebih besar daripada tubuh kita, maka kita pasti akan memperluas jangkauan tangan kita. Nah begitu ketika para ulama itu membahas dan menguliti ilmu fikih, mereka mempergunakan segala daya dan upayanya untuk merangkumnya. Walaupun ternyata semakin mereka memperluas jangkauan pemahaman mereka kepada fikih, seakan-akan ilmu fikih tadi tidak ada habisnya. Selalu ada saja kaidah baru, selalu saja ada masalah baru dan cara untuk mengistinbat hukum yang baru. Wa kana min ajalli anwa'ihi, dan di antara yang paling pokok, yang paling tinggi dan paling mulia kedudukannya di dalam ilmu fikih ini, di dalam kategori fikih ini adalah masalah ma'rifatan nawairi al-furu'i wa asbariha, yaitu tentang pengetahuan masalah asbab dan al-zahir ini, bahwa ada dua kasus yang kayaknya mirip tapi ternyata nanti hukumnya berbeda, dan nanti akan ada penjelasannya oleh Imam Suyuti di bab-bab berikutnya. Jadi di antara yang paling penting dalam ilmu fikih yang wajib diketahui adalah ketika kita nanti meneliti ternyata seakan-akan ada kasus yang mirip tapi hukumnya berbeda, atau kasus yang berbeda tapi hukumnya sama. Yang itu nanti ada pembahasannya di buku ini, yaitu Asbah wa Nazair. Wa dhammu al-mufradati ila aqwatiha wa askariha, dan begitu pula yang paling penting dari ilmu fikih adalah ketika ada penggabungan antara masalah-masalah yang ada ya, kan nanti ketemu ini masalah-masalah di bidang toharoh ya, dikumpulkan gitu ya, nanti makanya ada fikih toharoh. Ada masalah-masalah tentang sholat, nanti ada namanya fikih sholat. Ada yang kaitannya tentang ekonomi ya, jual beli, simpan pinjam, utang piutang, itu nanti masuknya ke bab muamalah. Dan cara untuk menggabungkan masalah-masalah itu juga adalah salah satu di antara ilmu cabang fikih yang paling utama untuk dipelajari. Ya, jadi kalau dikategorikan dari semua nanti pembahasan ilmu fikih yang tadi sangat luas, ya, yang paling utama menurut Imam As-Suyuti adalah ketika kita mentelaah tentang masalah-masalah yang mungkin berbeda, tapi ternyata di situ ketemu hukumnya sama, atau mungkin yang masalahnya justru mirip tapi hukumnya malah berbeda, serta nanti penggolongan dan pengelompokan masalah-masalah
yang ada yang ibaratnya itu jadi satu jenis masalah, atau nanti dijadikan bab-bab dalam buku fikih. Kemudian dari berikutnya beliau mengatakan wala amri, dan demi umurku. Ini adalah qasam ya, sumpah. Maksudnya adalah dan demi hidupku. Ya. Ini juga adalah salah satu bentuk keindahan bahasa Arab di mana bersumpah atas nama diri kita dari kehidupan kita. Misalnya Rasulullah menyampaikan walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, dan demi yang jiwa Muhammad itu berada di dalam genggamannya, gitu kan? Maksudnya sebenarnya maknanya adalah demi Allah. Ya kan, nyawanya Nabi Muhammad kan ada di tangannya Allah, tapi bahasanya adalah ya, dan demi yang jiwa Muhammad itu ada di dalam tangannya. Di sini Imam Suyuti mengatakan wali amri, dan demi hidupku. Ya, bukan beliau bersumpah atas nama selain Allah, tapi artinya beliau mengatakan dan demi dalam perjalanan hidupku yang ini semuanya dibaktikan untuk mencari ilmunya Allah. Beliau sampai pada kesimpulan yang ini. Yang ini wajib bagi para penuntut ilmu untuk memahaminya. Apa kata beliau sampai beliau bersumpah atas nama hidupnya beliau? Inna hadzal fanna la yudraku bil tamanni. Sungguhnya ilmu ini atau ilmu fikih ini tidak akan pernah bisa didapatkan dengan ibaratnya angan-angan. Ya. Karena apa? Karena para ulama itu mencari dan menemukan serta mentelah ilmu ini tidak dengan hanya berangan-angan. Aku pengen jadi ahli fikih, aku pengen pandai ilmu fikih, itu tidak ada angan-angan, Bapak Ibu. Nanti akan kita sambungkan kesungguhan yang luar biasa. Nanti kita contohkan beberapa ulama yang memberikan contoh teladan bagaimana upaya mereka menuntut ilmu sampai pada tahap mereka menjadi seorang fakih. Yang sekarang hari ini kalau kita perbandingkan jauh sekali bagaikan penuh merindukan bulan lah ibaratnya. Inna hadzal fanna la yudraku bit tamanni. Sungguhnya ilmu ini, ilmu fikih ini tidak hanya karena kita berangan-angan aku ingin jadi ahli fikih kemudian jadi ahli fikih simsalabim, tidak. Nanti apa yang kita sudah upayakan, yang sudah kita terahkan, itu akan menuju kepada hasilnya. Jangankan ilmu fikih, Pak, apapun di dunia ini yang tidak diusahakan tidak akan didapatkan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan di dalam manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Apalagi ilmu fikih yang tadi luasnya, pembahasannya, cakupannya, istidlalnya, istimbatnya, nggak mungkin dengan kita berjiwa mager, ya, berjiwa malas gerak, terus makir, malas mikir, kok tiba-tiba jadi fakih. Walau yanalu bisawfa, dan juga tidak akan bisa didapatkan oleh hanya akan. Ya, saufa akulu misalnya, saya akan makan, tapi nggak makan ya kira-kira perutnya kenyang nggak? Ya tidak. Apalagi memikir, nanti saya akan ngaji lah, nanti saya akan mengalokasikan waktu lah untuk belajar atau membaca kitab lah, tapi nggak dilakukan, nggak ketemu. Tidak akan didapatkan hanya karena saufa. Apalagi wala Allah, seandainya tambah nggak jadi, ya. Ya Allah ini pengharapan yang belum tentu terjadi, walaupun dia lebih mending daripada tamanna. Kalau tamanna itu udah pasti gak ada wujud, Pak. Atamanna misalnya gitu ya, itu udah pasti nggak akan terwujud karena lebih banyak dia berkeinginan tanpa mewujudkan. Tapi kalau Allah masih mending, ada kemungkinan untuk terjadi. Tapi itu saja tidak dikatakan dia akan menjadi seorang yang paham fikih kalau pakai konsep Allah.
saya akan nyantri lah. Tapi pakai la Allah saya akan nyantri, nggak bisa. Atau dia berkata walau anni, jika saja saya saja dulu belajar, maka pasti saya akan menjadi seorang ulama. Jika saya dulu mondok, nggak bisa. Ya kalau dulu belum, ya sekarang ayo mondok. Sekarang ada kan mondok untuk lansia. Kalau sekarang itu pengen sebenarnya ya banyak jalannya. Ya, tapi tinggal yang dikatakan dalam sebuah hadis, jangan sampai manusia mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza. Jangan sampai nanti seorang itu berkata, kalau saja dulu aku berbuat seperti ini, maka akan jadinya seperti ini. Tapi apa? Kalau sudah terjadi, sudah. Masya Allah. Kalau sudah terjadi, itu kehendaknya Allah. Dan apa yang terjadi pada kita, sudah qadarullah. Masa'al fa'al. Sudah terjadi, nggak bisa ulang kembali. Dan tarji ayamul ladzi madar, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Ini sekali lagi, sampai Imam Suyuti mengatakan, dan dia membuktikan sendiri. Imam Suyuti Pak, dalam perjalanan beliau rihlatul ilm, perjalanan beliau ini mencari ilmu, itu gurunya itu ada 204 Pak. Coba Pak, guru kita kira-kira berapa Pak? Sebut dengan 10 jari penuh Pak. Ini guru yang ibaratnya diikuti dan didapatkan ilmunya beliau, sampai guru itu berkata, saya sudah cukup memberikan kamu ilmu, sekarang pulanglah. Itu kalau zaman dulu ilmu dari guru begitu. Kayak pendekar itu ya, kalau udah mentok ngajarin ilmu silatnya, ilmu kungfunya, dia berkata, kamu udah aku berikan semua ilmu kungfuku, gitu kan? Kamu bahkan setara dengan aku, pulanglah. Nah itu baru disebut berguru Pak. Kalau kita kan guru kayak apa? Kayak kupu-kupu atau kayak kumbang, mencelok sana sebentar, mencelok sini sebentar, pindah ke sana sebentar, pindah ke sini sebentar. Tidak ada yang tuntas. Kalau kita mau akui, tidak ada yang tuntas. Kalau kita nanti pembahasan kitab, tidak ada yang selesai kitab. Karena hari ini masuk, minggu depannya nggak masuk, minggu depannya lagi masuk, minggu depannya lagi nggak masuk. Coba contoh Umar bin Khattab, sampai dia itu tamaknya ingin mendapatkan ilmu, beliau itu bukan gantian nggak masuknya, tapi gantian dengan kawannya untuk menunggu, ya ibaratnya tokonya atau usahanya, sembari kemudian mereka gantian untuk belajar. Jadi dia sama kawannya itu gantian, pokoknya hari ini saya ke ustadz itu, saya akan belajar, kamu kan ustadznya baru besok, jadi yang hari ini kamu jaga toko saya ini, saya tak belajar. Besok ketika gilirannya saya jaga toko, kamu yang belajar. Kalau zaman dahulu seperti itu Pak. Wala yadulluhu illa man kasafa an sa'iril jidda was samarra. Dan tidak akan pernah didapatkan ilmu fikih ini kecuali bagi yang menyingkapkan atau menyingsingkan lengan. Ya kalau kita mau ke sawah, apa mau kerja, kan kita sing-singkan ya dengan baju kita itu Pak. Sampai seperti itu. Kalau tidak melakukan itu, tidak akan bisa kita itu mendapatkan ilmu fikih. Jadi tidak akan mendapatkan ilmu fikih ini kecuali kita sudah menyingsingkan lengan kesungguhan kita dan semangat juang kita. Ya, artinya apa? Membuang segala kemalasan. Hari ini ingat, waduh, ada jadwal Ustaz Arif di Mujadid. Aduh, males lah, nggak berangkat, sudah.
Apalagi nanti ilmu fikih itu bertahap, Pak. Sama kayak matematika banyak. Ilmu matematika itu bertahap. Kalau orang itu belum belajarnya min sama plus kok langsung ketemu kali-kalian dan bagi-bagian, momen enggak sih? Sama kayak fikih juga, itu ada tahapan. Yang paling dasar yang saya sampaikan, ada tingkatan bagi beginner yang paling bawah yang harus dia pahami dulu sebelum dia intermediate pertengahan. Kalau intermediate pertengahan juga belum rampung, nggak bisa dia nanti masuk yang pakar. Bahasa asing kan begitu juga ya Pak Sigit kan. Bahasa Korea, bahasa Jepang kan kita pelajari juga begitu. Ada tingkatan. Wa'tazala ahlahu wa syaddal mi'zar, dan siap meninggalkan keluarganya dan siap mengencangkan sarungnya. Nah, ini luar biasa. Siapa yang sanggup meninggalkan keluarganya untuk belajar ilmu fikih? Ada salah satu murid dari Imam Malik, Pak. Saat istrinya itu sedang hamil, maka beliau justru meninggalkan istrinya dan pergi menemui Imam Malik untuk belajar kitab Al-Muwatta, dan baru kembali pulang setelah 17 tahun kemudian. Bukan hanya sampai melahirkan anak, ibaratnya dia pulang anaknya udah usia 17 tahun. Meninggalkan keluarganya. Ya kalau sekarang nih para santri nih kan, ada yang ngaji di sini, bawa bapak ibunya ada, bawa kakak adiknya ada, atau bawa pacarnya ada. Ya ada. Pasti dia akan berjuang dalam kesendirian, dan itulah kunci kesuksesan itu. Seorang tangan rindu taruh dulu belakang. Ada tujuan dan cita-cita yang harus diupayakan. Wa'tazala ahlahu, meninggalkan keluarganya. Dan ini dilakukan oleh para ulama terdahulu. Imam Syafi'i, beliau meninggalkan tanah kelahirannya di Gaza. Gaza, ya tidak bilang Gaza. Walaupun dikatakan dia nunut ibunya juga ikut berangkat ketika pergi ke kota Mekah. Ada yang mengatakan justru Imam Syafi'i sendiri, ada yang mengatakan dia bersama ibunya dan kemudian dari Mekah ke kota Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Kemudian meninggalkan ibunya namun bertahun-tahun karena beliau menghalang buana dari kota Mekah Madinah itu lanjut ke Yaman, lanjut ke Baghdad, lanjut ke Mesir. Siapa yang kira-kira mau meninggalkan ilmu, meninggalkan keluarganya untuk ilmu? Yang ada apa? Meninggalkan ilmu untuk keluarga. Wah, sibuk. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Ada kesibukan yang tidak bisa diselain. Nanti anak istri saya makan apa? Ini yang terjadi. Makanya yang kalau kemudian kita tidak juga mendapatkan ilmu, ya wajar karena kita tidak menempuh jalannya. Dalam sebuah perkataan yang indah dari Imam Syafi'i, beliau berkata, "Tahi dan tanal ilma illa bisattatin." Saudaraku, tidak akan engkau pernah bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unabika bitafsili habibayani, tak jelasin ya satu persatu. Yang pertama, 6 perkara ini zaka'ul, kecerdasan. Walaupun apakah orang yang kemudian cerdas pasti mendapatkan ilmu, dan yang tidak cerdas tidak mendapatkan ilmu, tidak. Karena sejatinya setiap manusia itu kondisinya cerdas. Cuma kadang dia tidak menyadarinya atau belum ketemu polanya dan celahnya. Coba kita katakan, sebut nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebutkan beliau anak batu, itu kan ada ceritanya kan Pak? Bahwa beliau itu orang yang tadinya ketika di masa mudanya susah untuk mendapatkan ilmu.
dia belajar, ditunggu-tunggu juga dia paham, tidak juga dia mendapatkan pemahaman terhadap ilmu yang disampaikan guru. Berulang-ulang diajarkan tidak juga paham, sampai dia dikatakan ya orang yang begal atau O2N kalau sekarang. Sampai akhirnya dia malu dan meninggalkan tempat belajarnya, pergilah dia ke padang pasir. Di sini kemudian ketemu dengan sebuah gua. Dia masuk ke dalam gua itu untuk mengeningkan diri. Di dalam gua itu sembari dia bertafakur, dia mendengar ada gemericik air. Dia lihat di sana ada tetesan air dari atas ya, gua itu menghujam ke bawahnya, terkena dengan batu yang ada di bawahnya, dan batu itu nampaknya bolong, berlubang karena tetesan air yang terus-menerus menimpa. Lalu dia dapat sebuah pencerahan bahwa yang penting itu berarti belajar terus, tak pernah berhenti. Kalau ibaratnya yang namanya batu yang keras saja bisa tembus dengan air yang lembut asal berulang kali, bagaimana kepala dan otak manusia yang lembut masa tidak mempan untuk dihajar terus kalau dilakukan terus-menerus. Akhirnya apa? Istilah Ibnu Hajar anak batu itu jadi sematan dia. Nah sekarang siapa yang mengira dia menjadi ulama besar, ulama kondang di mazhab Syafi'iyah? Bahkan kita selalu mengatakan tidak ada yang bisa mensyarah kitab Sahih Bukhari kecuali seindah dan sebaik Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi zakah ini semuanya zakah pintar, cerdas, nggak ada yang tidak. Kemudian apa? Wahirsun. Hirsun itu ibaratnya ada ketamakan. Orang kalau rakus makan jangan dicontoh, orang rakus harta jangan dicontoh, jangan ditiru. Tapi kalau rakus dalam menuntut ilmu, ini yang patut dikejar. Kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh kau hasad kecuali terhadap dua orang, dua kelompok. Yang pertama adalah seorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan dia mengajarkannya. Ini boleh kita berhasad. Kok itu kok ilmunya banyak ya? Kok dia tahu banyak kan? Kok dia bisa banyak pengetahuan? Diikuti, dikejar. Dan kemudian adalah seorang yang kemudian diberikan oleh Allah harta dan dia mensedekahkan. Jadi kita hasad kepada mereka itu boleh, selainnya nggak boleh. Dan orang yang tamak tadi selalu membandingkan, kok saya nggak bisa, mereka bisa. Kok mereka berilmu, saya tidak. Dan itu keinginan yang mendorong mereka untuk belajar. Bukan ada ulama sampai ini kami menulis ini Pak. Namanya Imam Al-Maqdisi Pak. Beliau itu belajar sampai kencing darah. Jadi ketika beliau ke Irak, ke Baghdad ya, beliau belajar itu kalau lagi musim dingin enggak juga pakai sandal karena enggak punya biaya lagi, hanya sekedar untuk hidupnya, pakaiannya sederhana, tidak punya jaket yang tebal untuk meredam dinginnya cuaca, sehingga kemudian dia kencing darah. Tapi dia tetap terus belajar. Ketika dia kemudian di Mekah juga demikian, dia belajar tanpa henti sampai kencing darah lagi. Kalau kita kan banyak, kalau pas ngaji kencing bolak-balik. Enggak sampai kencing darah, enggak. Oh cuma setengah jam, bentar lagi udah ada. Ya. Maka ini ya bisa terukur ya. Kenapa ibaratnya para ulama dahulu seperti itu, keluasaan ilmunya dan betapa jauhnya kita dari mereka. Irsun wastihadun. Ketiga adalah kesungguhan. Udah pinter, pengen tahu banyak, tapi nggak sungguh-sungguh. Ya gimana?
tidak akan berlayar kapal di daratan, gitu ya. Tidak akan berlayar kapal di daratan. Tidak akan mungkin mencapai hasil orang yang tidak ada kesungguhan. Kalau kita kadang yang santri misalnya baru setahun udah, aduh berat ini, nggak kuat menghafal, nggak kuat belajar bahasa Arab, mundur. Ya, ini kalau yang santri. Kalau yang ngaji juga begitu, berat ini. Ustaz Arif ini bahas apa sih, kayaknya puyeng, nggak ada kesimpulannya lah, udahlah selesai aja lah, udah sampai. Nah, udah itu model kita hari ini ya, nggak ada kesungguhan, sungguh-sungguh tidak ada. Kemudian wadirhamun, atau di yang lainnya, kitab lainnya disebut wadirhamun, dan kecukupan materi. Karena yang namanya orang belajar juga butuh duit, butuh cuan, ya, butuh duit, butuh materi. Dan para ulama terdahulu juga begitu. Jadi jangan dianggap dan disangka bahwa kalau orang dulu belajar itu gratis. Kemarin kami kedatangan seorang ustadz dari Universitas Muhammadiyah Metro, yang dia ini calon doktor, namanya Ustaz Syahid. Beliau menyampaikan tentang kenapa orang dahulu itu ilmunya luar biasa. Di antaranya adalah adanya penghargaan terhadap ilmu. Imam Malik punya anak, Pak. Imam Malik punya anak. Namanya anak Imam Malik itu yang canggih lah mesti ya. Namanya anaknya Imam Mazhab kan luar biasa, Pak. Tapi ternyata anak Imam Malik kecil itu diajari oleh guru yang lain. Dan berhasil dengan guru itu menghafalkan surah Al-Fatihah. Dan sebagai bentuk penghargaan, bukan sebagai upahnya Pak ya, tapi bentuk menghargai bahwa Ustaz sampai udah ngajarin anakku surat Al-Fatihah selesai dengan bacaan yang baik, tafsir yang baik, ini tak kasih hadiah kepada sampean. Hadiah itu jadi bukan upah. Berapa? Yang dikasih 40.000 dinar. Kira baik, 40.000 dinar. Nah kita hari ini bukan masalah FOMO ya, kan biasanya ada hari guru ya Pak ya, beberapa hari kemarin. Hari guru, ada guru dikasih hadiah ya, kasih hadiah. Langsung orang mengatakan nggak pantas guru kok menerima hadiah dari muridnya. Itu namanya gratifikasi. Mungkin Pak Tajri tahu bisa gratifikasi kan? Ngasih hadiah ini bisa jadi nih gurunya bahkan ditangkap, ya kan? Jadi kena masalah. Nah ini Pak yang menjadi masalah hari ini. Ada seorang pemikir Mesir itu mengatakan, kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa dan negara, hancurkan 3 hal. Yang pertama, hancurkan keluarganya. Bagaimana cara menghancurkan sebuah keluarga? Dengan menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu yang ada di dalam keluarga itu, bahwa posisi sebagai ibu rumah tangga itu hebat. Hari ini kan banyak IRT, ibu rumah tangga kan muncul ya, sebagai ibu rumah. Kok kayak nggak punya pekerjaan, kok kayak nganggur aja cuma di rumah, nggak bisa bantu suaminya. Akhirnya apa? Perempuan, ibu keluar dari rumahnya, bekerja, meninggalkan anak-anaknya, anak-anak terlantar, dan akhirnya rusak rumahnya. Yang kedua, kita kedua aja karena ini pembahasannya. Yang kedua adalah kalau ingin menghancurkan negara, hancurkanlah pendidikannya. Cara menghancurkan pendidikannya apa? Rusaklah kepercayaan masyarakat terhadap penghormatan kepada gurunya. Bagaimana caranya gurunya nggak dihormati sama muridnya, juga nggak dihormati sama keluarga atau orang tua muridnya. Kalau itu bisa hancur pendidikan itu, dan ya seperti yang kita terjadi sekarang,
Ya guru tidak dihargai. Ya, maka pendidikan kita sekarang jeblok. Nah, jadi wajib amin atau bulghun, ya kecukupan materi ini penting. Jadi jangan sampai amin ya. Jadi kalau di sini gratis atau bayar? Kalau kami mengupayakan di pondok itu tidak ada yang gratis. Kami diajari oleh sifat kami, jangan sebut bahasa gratis karena ada kewajiban orang tua memberi nafkah bagi anaknya. Dan itu nggak bisa diambil alih oleh orang lain, apalagi oleh gurunya, nggak bisa diambil alih. Kalau persoalan dimurahkan, gitu ya, itu boleh. Dimurahkan, dikecilkan nominalnya boleh. Bayarannya murah, dengan sebulannya hanya 50.000 itu boleh, tapi nggak boleh ada kata gratis, karena nanti penghormatan murid kepada gurunya tidak ada lagi. Wajib amun wasudatu ustadin, dan penghormatan kepada guru. Walaupun sudah itu maknanya adalah dan berkawan dengan gurunya, tapi makna berkawan dengan guru ini kan nanti salah dipersepsikan. Masa guru kok jadi teman? Maksudnya ya menghormati gurunya. Kalau di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Imam Al-Zanuzi mengatakan wa irsyadu ustadzin, dan melalui petunjuk gurunya itu pasti ilmu akan didapatkan. Terakhir, wa tul zamanin, dan panjang waktunya. Kalau kita belajar sebuah ilmu kok kategorinya cuma singkat, pikirnya gampang, setahun rampung. Ini kita baru halaman 4. Udah berapa kali pertemuan? 4 kali pertemuan. Baru halaman 4. Ini satu buku, padahal kita pikir itu berapa banyak bukunya. Kalau kita ngambil jalan pintas, kayak sekarang banyak kuliah jalan pintas ya. Setahun rampung, 2 tahun rampung. Bukannya nggak boleh, bukan nggak boleh. Tapi ini sudah menyelisih standar bakunya para ulama terdahulu. Nggak mungkin Imam Syafi'i mengatakan aku cukuplah berguru satu tahun gitu kan, terus jadi mufti gitu. Enggak. Beliau itu belajar dari usia 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun dikatakan hafal Quran. Bahkan ada yang mengatakan umur 5 tahun itu beliau hafal Quran, umur 17 tahun sudah jadi mufti. Berarti rentangnya bukan ibaratnya dari lulus sekolah SD itu 12 tahun ya, bukan, tapi dari 5 tahun itu mulai dia belajar sampai 17 tahun. Berarti kalau dia belajar 5 tahun tambah 7 berarti kurang lebih 12 tahun. Mufti itu dengan kecerdasan beliau yang di atas rata-rata Bapak Ibu. Oke, lanjutkan dulu. Dan tidaklah orang akan mendapatkan ilmu kecuali dia menyelami lautan. Ini seakan-akan sampai seperti itu. Bukan hanya menyeberangi Pak, bahasa beliau, menyelami. Kemudian beliau menyetir ada, ya ini pepatah bahasa Arab ya, yang artinya apabila seorang ingin mengambil mutiara, maka dia akan menyelami lautan yang terdalam. Orang nggak akan dapat mutiara Pak di pinggir pantai. Itu cuma apa? Serpihan kerangnya. Ya Pak? Ada yang nemu pernah ke pinggir pantai kerang emas sama mutiara, terus ketemu mutiara itu. Bahkan yang namanya mutiara baru itu nggak ada mutiara. Di mana kita dapetin mutiara? Di lautan yang terdalam. Nah, ibaratnya kemana kita akan mencari ilmu ini kalau tidak penuh kesungguhan sampai ibaratnya menyelam ke dasar ilmu itu sendiri. Wa khalatul ajaz, dan dia dalam menuntut ilmu ini siap melewati ajaz ini, debu atau asap.
Seakan-akan ini adalah maknanya adalah bentuk kesulitan gitu ya. Seandainya nanti dia lewat hutan dan hutan itu terbakar, dia siap melewatinya. Ya, dia siap melewati halangan dan rintangan untuk menuntut ilmunya. Wa lazama tarab tarjada ila al-anwadi fil laili daji. Dan dia siap untuk terus-menerus mengetuk pintu-pintu, maksudnya pintu-pintu ilmu ya, di malam yang gelap. Ya, ibaratnya dia siap belajar sampai malam. Dan para ulama telah menunjukkan hal itu, Pak. Kita sering membahas dan membaca kitab Jami' Sahih Al-Bukhari ya Pak ya, yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau kalau malam hari bangun tidurnya, bukan bangun tidur terus tidur lagi, bangun dari tidurnya terus nanti tidur sebentar lagi, terus bangun lagi, terus gitu, bukan hanya kayak kita bangun sekali terus sudah terus merem lagi sampai pagi, bukan. Itu sebanyak 20 kali. Dan sesudah beliau melek, beliau langsung beres hadis. Bahkan terkadang kalau dalam perjalanan beliau menghidupkan korek, kemudian melihat kitabnya, kemudian mematikan. Hidupin lagi, melihat, mungkin membaca atau menghafalkan dia, kemudian dimatikan. Terus begitu, sampai disebutkan puluhan kali dalam semalam. Ini salah ulama terdahulu. Maka kalau Imam Syafi'i saja beliau membagi waktunya itu menjadi 3. Sepertiganya untuk ibadah, mereka salat malam, sepertiganya untuk tidur, dan sepertiganya untuk belajar. Bahkan beliau mengatakan 1 jam aku gunakan untuk belajar, menulis kitab dan lain sebagainya, itu lebih aku cintai daripada aku sholat sepanjang malam. Karena keutamaan orang berilmu daripada orang yang beribadah itu bagaikan bulan purnama di antara bintang-bintang. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi ini menunjukkan kesungguhan. Yang tadi sudah dijalani oleh Imam Suyuti sendiri. Beliau tadi 204 guru didatangi oleh beliau. Ya, sampai beliau ahli dalam berbagai cabang ilmu. Yang menarik Pak, saya lihat di sirahnya itu, dari 204 gurunya Imam Suyuti itu ada 46 guru perempuan, sisanya laki-laki. Nanti bapak-bapak bisa cari juga informasi. Ada 46 guru perempuan yang didatang oleh beliau. Berarti menunjukkan bahwa para ulama pada masa itu juga banyak yang perempuan. Maka dikatakan juga Imam Syafi'i juga ada beberapa gurunya juga yang perempuan. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak membedakan para laki-laki perempuan dalam hal kepantasan mereka memiliki ilmu. Bahkan kita tahu di antara para sahabat yang berilmu tinggi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka jangan sampai kita hari ini yang punya anak perempuan kemudian mengatakan, udah lanjut, kamu itu gak usah tinggi-tinggi belajarnya, gak usah banyak-banyak ilmunya, lo paling kamu ya cuma di omah, ya kan? Cuma nanti di dapur. Ya, berarti ini menghasilkan nilai sejarah yang sudah didapat para ulama di masa lampau. Kemudian dikatakan ya za'atu fit tiqrari wal mutala'ati bukratan wa asila. Dan orang yang menuntut ilmu ini harus membiasakan diri untuk mengulang-ulang pelajarannya baik di pagi maupun sore hari. Ya, beliau tadi
telah menyebutkan di malam yang gelap, di tengah malam belajar. Kemudian beliau menyebutkan lagi untuk mengulang-ulang pembelajarannya di pagi dan sore. Berarti seakan-akan ingin beliau katakan di setiap hari sepanjang hari itu digunakan untuk belajar kalau ingin memahami ilmu fikih. Ya, ibaratnya kalau sekarang mungkin ya nggak sempat lagi scrolling, ya. Nah, waktunya untuk belajar terus-menerus. Kita selesaikan dulu, udah masuk ya? Udah masuk. Oke, kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Baik wa yunasibu nafsahu litahlifi wa tahriri bayatan wa makilan. Dan orang yang menuntut ilmu fikih ini harus terus menerus, artinya istiqomah, untuk mendidik dirinya, lita'alifi, untuk mencatat, untuk menulis lah kalau sekarang, wa tahriri, dan untuk menyusun, bayatan wa makilan, bait-bait, ya. Jadi bait-bait maksudnya yang akan dia tulis itu baik di waktu malam dan siang hari. Nah, ini yang juga sering luput ya dari kita ketika belajar, lupa untuk menulis. Imam Ali mengatakan qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Dalam perkataan beliau yang lain, ilmu itu seperti kijang atau anak kijang yang kalau tidak diikat dia akan pergi. Ya, kita punya atau berburu anak kijang yang tidak ditembak atau dipanah gitu, tapi kita ikat saja, ditangkap gitu, kemudian kita ikat, maka dia akan pasti tetap bersama kita. Tapi begitu ikatannya dilepas, namanya kijang, dia pasti akan lari meninggalkan kita. Ya mungkin kalau hari ini bisa ada HP gue diulang ya. Masalahnya ini kuotanya habis ya, atau memorinya penuh ya, angel juga kan ngulangnya piye. Dan para ulama itu dulu menangani ini di sini, menulis, mereka selalu menulis apa yang didapat ditulis, apa yang didapat ditulis, dan akhirnya di buku baru yang walaupun itu ibaratnya marji yang ambil dari ulama sebelumnya, tapi seakan-akan ulama yang berikutnya punya karya baru. Walaupun dari hanya yang simpel seperti Imam Nawawi menulis hadis arba'in saja, kan ibaratnya kalau hari ini mau cuma ngumpulin hadis 40 gampil gitu kan. Ya, tulis aja lagi ulang, kita ambil. Sekarang udah ada Imam Bukhari, Imam Muslim punya apa, bahkan musnadnya Imam Ahmad sudah ada, ambil tulis ulang 40 hadis. Jadi kita tulis arba'in li siapa? Jadi siapa namanya? Nah, itu arba'in li Ahmad. Jadi tapi pasti beda dengan yang dulu. Hadis itu dicari satu saja, seperti Sa'id bin Musayyab itu sampai ibaratnya menghabiskan banyak waktu hanya demi satu hadis. Atau Imam Darda, Abu Darda ya, Abu Darda salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan karomahnya juga. Abu Darda ini menyebutkan, kalau aku menemukan ada orang yang paham satu ayat saja, ya Pak ya, yang aku diimitasi pada ayat Al-Quran, kemudian memaknainya itu dia tidak mengetahui penafsirannya, maka
dia akan mengupayakan melakukan perjalanan walaupun sampai 5 malam. Ya, beliau mengatakan ibaratnya sampai ke Darul Humat yang dari kota Mekah ke sana itu 5 malam tak jadalin. Demi apa? Mendapatkan penafsiran satu ayat saja. Loh, sekarang kita ibaratnya kitab apa-apa semua ayat sudah tertulis dalam mushaf, semua kitab sudah terkumpulkan oleh para ulama, buka semua lagi. Dan mulai belajarnya yang sangat sulit. Kita buat alasan yang begitu banyak untuk tidak memulai belajar. Padahal Imam Zawzi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tentang gurunya itu yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu dikatakan ketika beliau menyusun Musnad Imam Ahmad, Musnad Ahmad ya sekarang namanya, beliau seakan-akan sampai keliling dunia 2 kali untuk mencari hadis itu. Ibaratnya beliau keliling dunianya itu sampai 2 kali. Sekali, kemudian dapat ditulis. Nah, ini yang hari ini kita kurangnya untuk membiasakan untuk menulis dan menyusun baik di waktu malam maupun pagi atau malam maupun siang. Laisa lahu himmatun illa mu'dilatun yahulluha. Dan tidak juga dia akan bisa mendapatkan ilmu fikih kalau dia nggak punya keinginan yang kuat, himmah. Ya, kalau hamasah itu cuma semangat aja. Kalau himmah itu keinginan yang kuat sampai pokoknya harus melaksanakannya. Untuk apa? Untuk kemudian mendapatkan ilmu itu untuk menyelesaikan masalah yang akan dia hadapi. Jadi juga harus kita punya keinginan itu atau punya sebuah target khusus. Nah, ini belajar fikih itu apa? Untuk menyelesaikan masalah tengah-tengah masyarakat. Sekarang masalah di masyarakat apa? Banyak dan banyak yang kaitannya dengan fikih. Maka saya bertafakuh fiddin dalam perkara fikih adalah niatannya untuk menyelesaikan masalah itu atau minimal membantu terselesaikannya masalah itu. Minimal di tengah-tengah masyarakat kita masing-masing. Sekarang misalnya kalau sudah lagi nggak bahas tentang fikih toharoh, fikih sholat, mungkin orang bertanya tentang fikih bulu jual beli sekarang online lah, COD, apalagi dan segala macamnya lah. Jadi kan harus ditemui hukumnya yang apa? Kalau tanpa fikih, bahaya. Imam Umar bin Khattab saja mengatakan, barang siapa yang tidak paham fikih, fikihnya dagang, jangan masuk pasar. Nanti dia dagangnya salah. Lo bayangin, berarti ilmu itu untuk menyelesaikan masalah dia di pasar. Dia kalau punya keinginan, aku harus paham ilmu fikihnya para pedagang atau pembeli, karena aku adalah orang yang akan berjual beli di pasar, maka ini keinginannya akan bisa mengantarkan dia dengan pengetahuan ilmu fikih. Kalau tanpa itu sulit. Au mustas'abatan azzat 'alal qasirina fayartaqi ilaiha wa yahulluha. Atau dia juga malah justru mencari hal-hal yang sulit yang ada di tengah-tengah masyarakat, di mana orang-orang tidak punya pengetahuan akan hal itu dan dia ingin menyelesaikannya. Ya, dan sekarang banyak itu yang di tengah-tengah masyarakat tidak punya pengetahuan itu dan ingin cari tahu siapa yang bisa menyelesaikannya. Misalnya ilmu faraid, ilmu waris. Hari ini tidak banyak orang yang paham ilmu warisan. Padahal setiap orang mesti mati. Enggak setiap orang berdagang, tapi setiap orang mesti mati.
Nggak setiap orang perlu belajar fikih siasah, fikih politik. Tapi setiap orang pejabat maupun rakyat pasti mati. Nah, hal itu kan jadi permasalahan. Apa boleh kita bagi sama rata aja, yang penting ikhlas. Laki perempuan juga sama saja. Atau bolehkah kita ini biar nggak ribut di masalah waris, baginya pakai hibah aja, semua harta dihibahin. Kalau hibah kan katanya boleh sama semua kan, malah harus sama. Jadi nggak usah ada harta warisan dan lain sebagainya. Yang jelas musta'adatan azat 'ala al-qasirina fayartaqi ilayya wa yahullu. Banyak kesulitan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan orang-orang tidak memiliki pengetahuan akan hal itu dan bertanya kepadanya dan dia menyelesaikannya. Yuradu alaihi wa yaruddu, di mana kemudian mereka mendatanginya dan kemudian menguraikannya, menjelaskannya. Wa idza azalahu jahilun la yasuddu, dan kalaupun ada nanti orang jahil mencercanya, dia tidak akan meresponnya. Jadi ada juga niatan orang berilmu itu supaya tidak berdebat dengan orang jahil. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Katakanlah ya apa yang disampaikan Allah kepadamu wahai Muhammad, dan tinggalkanlah orang-orang jahil. Jadi orang berilmu itu malah jangan nanti suka berkawan atau berkumpul dengan orang-orang yang jahil. Kalau kemudian untuk mengangkat kejahilannya diganti dengan ilmu, nggak apa-apa. Tapi untuk berdebat dengan orang jahil, nggak usah, capek-capek kita. Bahkan di antara salah satu keutamaan Islamnya seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak penting bagi dirinya, terutama berdebat dengan orang bodoh. Qad daraba ma'al aqdamina bisahbin wal ghumru yadribu fi hadithin barid. Dan kalau kemudian dia berserikat dengan orang-orang terdahulu, aqdamin itu orang-orang terdahulu, dia ingin berkongsi untuk beristihad sebagaimana mereka. Jadi orang yang ingin belajar itu makin kuat peluangnya untuk mendapatkan ilmu fikih ketika dia ingin memberi saham supaya bisa beristihad seperti para ulama terdahulu. Karena hari ini juga jadi masalah adalah tidak banyak mujtahid. Karena mencapai tingkat mujtahid, susahnya bukan main. Dan nggak ada pakar apapun yang hari ini sampai dia S3 dari Mesir, S3 dari Yaman, S3 dari Saudi yang bisa dianggap sebagai mujtahid. Nggak ada hari ini. Tapi minimal kita memiliki saham bahwa kita pakai pendapatnya para ulama untuk menjelaskan kepada masyarakat hari ini dengan bahasa yang mungkin hari ini butuhkan. Apalagi kepada generasi muda. Kalau pakai bahasanya kitab ini dibahas di khalayak umum, ini enggak. Kita bahas kitab-kitab turos kepada anak-anak muda Gen Z, tinggal. Nah, minimal walaupun pembahasannya sama, nanti dengan bahasa yang menyampaikan berbeda. Nah, kita seakan-akan ini apa? Memberi saham atas peninggalan orang-orang terdahulu untuk kita bisa berikan kepada orang-orang hari ini. Ya, agar apa? Agar orang-orang bodoh tidak terus memukul yang namanya besi dingin. Hadirin baridin. Ya, fi hadirin baridin. Ibaratnya apa? Orang bodohnya hari ini nanti ibaratnya kalau mau berbuat zalim itu akhirnya seperti tidak ada manfaatnya, akhirnya kalah, ibaratnya gitu ya. Tapi kalau kemudian mereka tidak ada yang mengcounter orang-orang bodoh itu, maka mereka akan berbuat semaunya. Wa halatu 'alal fadaili
wa tasawarida, dan kemudian untuk dia terus memantau segala permasalahan yang sifatnya fudilah, ya, yang sifatnya ada keutamaan-keutamaan, untuk kemudian mengambil yang sifatnya furu'. Nanti ahli fikih itu adalah ahli dalam permasalahan furu', ya. Furu' itu ya cabang-cabang ilmu. Nah, makanya nanti ada, kalau kita bahas fikih, malah bahas yang furu'iyah terus. Kan yang penting masalah usulnya aman. Ya iya, memang. Tapi kalau masalah usul malah nggak dibahas di fikih. Yang usul itu udah ada fannya sendiri. Malah justru di fikih itu yang furu' itu yang dibahas. Ya. Sampai ibaratnya kalau kita bahas sholatnya para ulama mazhab, dari masalah angkat tangan saja, di mana tangannya itu diangkat, itu kalau kita bahas kan sebenarnya masalah furu'. Masalah ibaratnya nggak penting amat, dan nggak masalah soal sahnya sholat atau tidak sahnya sholat, kan gitu ya. Tapi kalau itu justru yang dibahas dalam fikih. Karena apa? Mencari mana yang lebih fadilah, mana yang lebih afdal, bahasanya gitu. Jadi masalah fikih itu ketika kita membahas tentang furu' adalah bukan membahas mana yang salah dan mana yang benar. Ini jangan sampai salah nih kita hari ini. Saya ingin belajar misalnya mazhab Syafi'i supaya saya yakin benar mazhab Syafi'i benar dan mazhab yang lain salah. Saya belajar mazhab Hambali supaya saya meyakini mazhab Hambali yang benar sementara yang lain salah. Salah ini. Niatnya udah salah. Tapi belajar fikih itu adalah apa? Belajar yang tentang furu' yang berbeda di antara para ulama, pembahasan masalah-masalah yang ada di ilmu ini hanya untuk mencari mana yang lebih afdol. Bukan nyari yang mana yang benar, mana yang salah. Maka nanti kalau tujuannya orang belajar fikih untuk nyalain orang, terus gak usah belajar fikih. Karena ada juga banyak perbedaan yang pasti kalau orang tahunya berbeda itu artinya ada yang salah, ada yang benar. Nah, jadinya dia menjadi pembenar akan apa yang dia yakini dan menjadi tukang nyalahin pendapatnya orang lain. Nah, ini juga nggak boleh ada pada diri orang yang mau belajar fikih. Ya, maka kalau di ulama, ya apapun kelompoknya, mereka hanya mengatakan ini afdal menurut kami untuk diamalkan, ini rajih menurut kami untuk dikerjakan. Kami dulu kalau lagi belajar fikih di Al-Azhar itu penyebutannya pasti wa qaulu rajih indakum. Jadi setelah kita bahas tentang sebuah masalah, jadi di mana seorang menaruh tangannya ketika bersedekap di dalam sholatnya, itu nanti kita nyebutin semuanya. Menurut qaulu Hanafi, qaulu Syafi'i begini, qaulu Hambali begini, qaulu Maliki begini. Terus kita kemudian diminta untuk wa qaulu rajih indakum, apa pendapat yang menurut kalian rajih? Rajih itu cuma yang satu lebih dari yang lain, bukan yang satu benar yang lain yang salah. Nanti karena kekuatan dalilnya, oh ini dalilnya yang ini sahih, yang ini hanya sampai hasan, yang ini hasan, ini sampai ke do'if. Tapi do'if dalam masalah ibadah nanti masih ada yang diperbolehkan untuk diamalkan. Sampai di situ aja Pak. Tidak sampai nanti ikisin benar, ini salah. Tidak seperti itu. Ini Pak ya. Jadi inti dari kita belajar fikih ini adalah tadi untuk memantau mana sih yang furu' yang memiliki keutamaan untuk kemudian kita ambil, ya, tidak mencari mana yang benar, mana yang salah. Nah, ingin sampai di situ dulu pembahasan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun. Billahi bisabilil haq. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.